الفصل الثاني في صفة ضحكه صلى الله عليه وسلم وبكائه وأوقاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنة برد إذا تلهى وعن مثل حب الغمام. وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. وعن عبد الله بن الحارث أيضا قال: ما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث حديثا إلا تبسم. وكان ضحك أصحابه صلى الله عليه وسلم عنده التبسم من غير صوت اقتداء به وتوقيرا له. وكان إذا جلسوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على الماء علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, seperti biasa di hari Rabu ini kita membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul, ila Syama'ilur Rasul. Berkaitan dengan perangai-perangai yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai kita pada pembahasan pasal yang ke-8 menceritakan tentang sifat bagaimana tertawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menangisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idaftarra dhahikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tampak giginya itu dalam keadaan beliau itu tertawa, dan tampaknya yang terlihat oleh para sahabat itu seperti diperumpamakan di sini mithli sanal barqi idza tala'la. Tampak seperti petir yang kemudian bercahaya terlihat dari gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wa an mithli habbil ghamam, tampak seperti dari putihnya gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti butiran awan. Awan yang sangat putih itu terlihat
maka itulah yang disifatkan oleh para sahabat melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam julu wahikihi at-tabassum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan daripada tertawanya beliau itu disifatkan dengan keadaan senyum. Jadi tidaklah tertawa seperti yang kita bayangkan, tapi sesungguhnya tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan adalah senyum saja, karena kewibawaan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abdullah bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Harith mengatakan, saya enggak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan hidupnya adalah senyum, bukan cemberut. Maka wajah kita ini usahakan banyak senyumnya, karena untuk meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dibahas pula bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, keadaan apapun yang dilihat oleh para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tersenyum. Bahkan paling banyak senyumnya di antara sahabat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu mustajmi'an wahikan hatta ara minhu lahawati." Saya enggak pernah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terlalu tersenyum hingga terlihat daripada rahang atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang itu kan kadang tertawa terbahak-bahak sampai membuka mulutnya. Itu tidak pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Selama hidupnya Sayyidatuna Aisyah bersama dengan Nabi SAW, tertawanya ya hanya tersenyum itu. Kebanyakan semacam itu. Gak pernah Nabi SAW tertawa hingga buka mulut, terbahak-bahak seperti yang biasa dilakukan oleh seseorang. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu qala ma dhahika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa tabassuma. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi tertawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya senyuman saja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithu haditsan illa tabassama. Ini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika bicara, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara suatu pembicaraan kecuali senyum. Jadi saat bicara saja memberitahukan sesuatu kepada para sahabatnya, maka itu diiringi dengan senyuman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi dan bagaimana sejuknya seseorang ketika melihat Nabi melakukan semacam itu. Maka dalam hal ini seseorang hendaknya meniru dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diiringi dengan senyuman. Dan itu yang membuat orang tertarik dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhahiku ashabihi sallallahu alaihi wasallam indahu at-tabassum. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tertawa juga tersenyum. Indahu, ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi sautin, tanpa adanya suara. Jadi sahabat pun akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibtida'an bihi wa tawqiran lahu, karena mereka meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu idza jalasu indahu ka'annama ala ru'usihim mutahhir.
Dan mereka para sahabat itu ketika duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Mengapa diperumpamakan semacam ini? Karena tenangnya mereka kalau duduk di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka itu dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara, mereka itu hanya nundukkan kepala saja, dianggapnya seperti pohon yang nggak berpindah, yang nggak bergerak kemana-mana, maka burung memungkinkan untuk hinggap di atasnya. Hingga diperumpamakan seperti itu keadaan sahabat apabila duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam idza jara bihi adhahiku wa ba'a ala yadihi ala fihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa ba'a yadahu ala fihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila tertawa maka beliau meletakkan tangannya di mulutnya, meletakkan tangan di mulut supaya tidak terlihatlah di hadapan para sahabatnya, hatta la yabdu syai'un min batini famihi, sehingga tidak tampak apa yang ada di dalam mulutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk adab, adab ketika seseorang tertawa semacam itu ditahan sedikit dengan meletakkan tangannya di mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min al-hakim nasi wa ajabihim nafsan. Wa warada fi ahadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu ay adrasuhu wa in kana al-ghalib min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam at-tabassuma. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال يعرض عليه صغار ذنوبه ويخفى عنه كبارها ويقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكره وهو مشرك من كبارها ويقال نعطه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حتى بدت مسجده. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها يحفظ فيقال له انطلق وادخل الجنة. قال ويذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل ويرجع ويقول ربي قد أخذ الناس المنازل ويقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم ويقال له تمنى. قال فيتمنى ويقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر فيه وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى نواجذه. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana min adhakin nas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabatnya, wa atyabihim nafsan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jiwanya paling baik, lapang dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahika hatta badat nawajibuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tersenyum hingga tampak gigi taringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang itu kan biasanya tersenyum itu nggak tampak giginya. Kalaupun tampak giginya itu hanya sedikit saja. Kalau pada saat-saat tertentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa lebar, maka tertawa lebarnya Nabi itu senyum hingga terlihat gigi taring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa in kana al-ghalib min ahwalihi alaihi sallallahu alaihi wasallam at-tabassum, walaupun dari kebanyakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya senyum saja, tidak sampai tampak gigi gerahamnya Nabi, tapi pada waktu-waktu tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan semacam itu. Jadi kalau tertawa terbahak-bahaknya itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu riwayat Abu Dzar, ini kisah-kisah berkaitan dengan keadaan bagaimana senyumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar." Sungguh aku mengetahui, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang pertama kali masuk ke dalam surga dan orang yang terakhir kali masuk, yang terakhir kali keluar daripada api neraka. Jadi orang itu terakhir keluar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Nanti orang tersebut akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tersebut, ini orang sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa api neraka jahanam itu ada tempat untuk siksaan bagi orang-orang yang beriman. Mereka punya dosa yang besar, ya, dan kemudian akhirnya keluar daripada siksaan tersebut. Ada orang yang didatangkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab, ini baru hisabnya ya, dan hisabnya itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Enggak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung diajak bicara oleh Allah. I'ribu alaihi sighara dhunubihi. Allah katakan kepada para malaikatnya untuk dihadapkan orang tersebut dengan dosa-dosa kecilnya. Sodorkan dia, tampakkan kepada orang tersebut dosa-dosa kecil yang dulu pernah dilakukan. Artinya videonya diputar lagi. Videonya dulu ketika dia melakukan dosa-dosa kecil ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhba'u anhu kibaruha. Yang besar-besar, dosa-dosa besar simpan dulu. Yang ditampakkan yang dosa-dosa kecil dulu, ya. Fayuqallahu amilta yawma kadza kadza wa kadza. Ditanyakan kepada orang tersebut, kamu pada hari ini melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, tapi yang disodorkan, yang ditampakkan ini baru dosa-dosa kecil. Wa huwa muqirrun, dia pun mengakui, ya saya pernah melakukan itu. Lain dia tidak mengingkari itu semuanya karena sudah ada saksi-saksinya. Kita tahu bahwa ada catatannya, ada para malaikatnya, dirinya yang bersaksi kepada Allah. Dia pun mengakui bahwa musyrikun min ibadiyah. Sedangkan dia takut ini nanti habis ini ditanya yang besar-besar. Dia tahu dia punya dosa-dosa besar. Ini baru yang kecil-kecil yang keluar. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tersebut, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ini tadi dosa-dosa kecil yang sudah diakuinya, ganti dengan kebajikan. Ganti dengan kebajikan. Ini hamba datang sama Allah ya, dosa. Kemudian diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukannya yang mungkin dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kecil-kecil ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Kullu sayyi'atin amilaha hasanah. Dengan semacam ini orang tersebut, maka orang itu pun mengatakan, innali dzunubata araha hakuna. Ya Allah, saya masih punya dosa bukan? Ya saya lihat sekarang ini. Maksudnya mau diganti lagi kebajikan, mintanya kan begitu ya. Ini dosa-dosa kecil saja dikumpulkan jadi banyak, lalu diganti dengan kebajikan. Nah ini saya masih punya dosa-dosa besar, ingin diganti juga dengan kebajikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faqala Abu Dzarrin, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidih." Nah, ketika menceritakan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum hingga tampak gigi taringnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat bagaimana Allah itu begitu sayang kepada hambanya. Jadi jangan ditakut-takuti. Ini yang dosa-dosa ini diganti kok sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Alhasil ada harapan. Seseorang itu ketika mau benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian ketika Nabi menceritakan hadis ini, riwayat ini, maka Rasul SAW tersenyum hingga tampak gigi taring Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kisah yang lain, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inni la'arifu akhira ahli nari khurujan, rajulun yakhruju min hazah." Saya mengetahui kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terakhir kali keluar daripada siksa api neraka. Sehingga ikhwan rahimakumullah perlu kita tahu bahwa Rasulullah itu mengetahui sampai orang yang terakhir kali masuk daripada surganya itu siapa, nama orangnya siapa, bagaimana keadaannya, itu diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang Rasul nggak tahu hal yang gaib? Secara hakikat yang tahu hal yang gaib itu Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa, ada pengecualiannya, illa man yartadha min rasulin. Kan disebutkan dalam ayat demikian bahwa Allah itu maha mengetahui hal-hal yang gaib. Tidak Allah singkat hal-hal yang gaib itu kepada siapapun, illa kecuali kepada Rasul yang diridhai oleh Allah. Siapa kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam satu riwayat kita sudah pernah bicarakan itu ya, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pada waktu habis sholat subuh berdiri berkhutbah sampai zuhur. Habis zuhur, sholat zuhur, khutbah lagi, naik di atas mimbar sampai asar. Habis sholat asar, naik di atas mimbar lagi sampai maghrib. Kata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menceritakan mulai dari awal penciptaan makhluk sampai orang itu masuk ke dalam surga dan sampai orang itu masuk dalam neraka. Semuanya diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disisakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan siapa saja orang-orang yang bawa fitnah dan nanti akan membawa bendera-bendera fitnah di yaumil qiyamah, disebutkan namanya oleh Rasulullah, fulan bin fulan bin fulan, famnya apa disebutkan oleh Rasulullah, lengkap semuanya, tidak ada yang disisakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengatakan, ya kita ada yang hafal, yang lupa, ya lupa. Sudah. Anda bisa bayangkan kalau dulu ada streaming, ada recorder aja lah, supaya menghafal semuanya, gitu ya, sehingga nama-namanya siapa sudah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengetahui semuanya. Siapa dari mana? Dari Allah yang membukakan itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan orang yang terakhir keluar daripada api neraka? Dalam keadaan merangkak orang tersebut. Dalam keadaan merangkak. Fayuqalu lahu inqalib fadkhulul jannah. Sudah, kamu masuk ke dalam surga. Qala fayadhabu liyadkhula fayajidun nasa qad akhadul manazil. Dia pun pergi mendatangi surga, ternyata dia dapati orang semuanya sudah masuk ke surga-surga, tingkatan-tingkatannya sudah ya, kayak kita ini masuk ke hotel, kamar-kamarnya itu sudah dipenuhi sama orang-orang. Maka dia pun kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Selain mengatakan, ya Rabb, aqad akhadhan nasul manazil. Ya Allah, ini sudah penuh surganya. Sudah saya tidak dapat tempat ini. Orang-orang sudah taruh di posisinya masing-masing. Tingkatannya sudah dipenuhi dengan orang-orang. Saya tidak dapat bagian, ya Allah. Fayaqulu lahu atadhkuru zaman alladzi kunta fihi. Kamu ingat enggak masa dahulu kamu? Ya. Fayaqulu na'am. Fayaqulu lahu, ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, tamanna
silahkan kamu berangan-angan surga seperti apa yang kamu inginkan. Suruh ingat dunia kayak apa? Ya, dunia itu kan begini keadaannya. Ya sudah, kamu sekarang apa istilahnya berangan-angan saja lah. Pengennya surga seperti apa? Maka bagaimana orang itu pun berangan-angan mengatakan saya ingin surganya fasilitasnya seperti ini. Minta dikasih fasilitas surga yang diinginkan. Fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaitahu wa asyratu al-afid dunya. Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kamu aku berikan apa yang kamu inginkan sesuai dengan angan-angan kamu tadi, ditambahkan 10 kali lipatnya dunia. 10 kali lipatnya dunia. Maka orang itu ketika mendapatkan kabar gembira semacam ini, dia mengatakan, atas harubi wa antal malik. Allah, kamu ngolok-ngolok saya. Kalau boleh kita katakan bahasa kita dikhozak sama kita ini. Ya Allah, kamu gitu ya Allah. Dia merasa nggak layak untuk dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya dosa besar dia kerjakan, kemudian imannya tinggal seberat biji atom, imannya cuma sebegitu, tapi perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya semacam ini. Sampai orang itu merasa diperolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala balaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajihi. Ketika menceritakan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum hingga tampak gigi taring Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Amr bin Sa'id bin Abi Waqqas qala Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika yawm al-handaqi hatta badat nawatidu qala kuntu kayfa kana dhahikuhu qala kana rasulun ma'ahu tursul wa kana Sa'dun ramiyan wa kana rajul yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatti jabhatu fanazala lahu Sa'dun bisahmi falamma rafa'a ra'sahu zaramahu falamma yuhti hadhihi minhu ya'ni jabhatu wa anqalaba ar-rajul wa shala birijlihi fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu wa la qultu min ayyi shay'in dhahik wa la min fi'lihi birrajuli wa an Ali ibn Rabi'ata wa la syahidtu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu utiya bijabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikab wa la bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di sini dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari Sa'ad, jadi ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sa'ad mengatakan, laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yawmal handaqi hatta badat nawajiduh. Saya pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum pada waktu perang Khandaq, ya, hingga tampak gigi taring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu kaifa kana dhahikuhu. Maka kemudian
Amir ini anaknya tanya kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa tersenyum? Bahkan rajulun ma'ahu tersenyum. Dahulu pas waktu perang Khandaq, ya, itu ada orang punya tameng, Bahkan Sa'adun ramiyah. Saat ini seorang ahli pemanah. Bahkan rajul yaqulu kada wa kada betul si yuhati jabhatahu. Orang tersebut ini musuhnya ini yang punya tameng, ya. Dia selalu nutupin bagian wajahnya, ya. Angkat tutup semacam itu. Karena za'alahu saat disahdi. Maka kemudian saat siap-siap untuk memanah orang tersebut, ya. Falamma rafa'a ra'sahu. Dia kan sembunyi di tamengnya. Kadang-kadang muncul lihat kan begitu, ya. Orang kan khusus semacam itu. Dia berusaha melihat. Ketika kemudian dia angkat kepalanya, dipanah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Falam yukhti hadhihi minhu. Enggak luput, ya. Terkena tepat di dahinya. Padahal nongolnya dikit aja, istilahnya. Dia nongolnya dikit, berusaha ditutupi dengan tamengnya tersebut, ya. Wan qala barrajul, langsung orang itu tersungkur, ya. Wasyala birizlihi, ya, lumpuh seketika mati, ya. Membahagikan Nabi SAW hatta badat awajibun. Maka Nabi SAW tersenyum melihat apa yang terjadi hingga tampak digitarin Rasul SAW. Qultu min ayyi shay'in bahika. Sebab apa Rasul SAW tersenyum? Wa min fi'lihi bi rajul. Karena perlakuan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap orang tersebut. Bagaimana bisa orang itu sudah berusaha untuk sembunyikan dirinya, tapi tetap saja terkena daripada lemparan panah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini memang sangat terkenal dengan tipisnya, ya. Ketika melakukan daripada lemparan dengan anak panahnya. Sampai pada satu saat itu perang Badar atau perang Uhud, ya, disebutkan setiap melempar kena. Maka Nabi SAW mengumpulkan ayahnya dan ibunya dalam satu sumpah. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bi abi anta wa ummi, ya. Rasul SAW bersumpah dengan nama ayahku dan dengan nama ibuku. Nah, biasanya Rasul SAW itu bersumpahnya dengan salah satunya saja, di abi saja atau dengan di ummi saja. Tapi waktu terjadian itu dua-duanya digabungkan oleh Rasul SAW melihat senang dengan apa yang dilakukan oleh Sa'ad kepada musuh-musuhnya. Wa'an Ali bin Abi Rabi'ah, ya, pernah ada seorang tabi'in melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib syahidu aliyan utiya bidabatin yarkabaha. Sayyidina Ali itu didatangkan satu tunggangan untuk dia naiki. Ketika falamma wada'a rijlahu fil riqab, ketika beliau meletakkan salah satu kakinya di atas tunggangan, qala bismillah. Maka dia pun Sayyidina Ali mengatakan bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, ketika sudah sampai di atas tunggangan, sudah mapan duduk di atas tunggangannya, qala alhamdulillah. Ini termasuk sunnah, silakan untuk dipraktekkan. Tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa ini ketika sudah naik di atas tunggangan, ya, ini ayat Al-Qur'an. Tsumma qala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi alhamdulillahnya 3 kali, Allahu akbarnya 3 kali. Kemudian mengatakan subhanaka inni zalamtu nafsi. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Setelah mengatakan kalimat-kalimat semacam ini, Sayyidina Ali kemudian melihat di situ humma dhahika. Enggak ada apa-apa, senyum Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah membaca doa tersebut. Faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Ya, maka tabi'in pada saat itu tanya, wahai Amirul Mukminin, sebab apa engkau ini tersenyum?
Tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan seseorang ini tertawa kan begitu. Kalau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sana'a kama sana'a. Umma ketika saya ini lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang seperti aku lakukan ini. Ketika naik di atas tunggangan dia begini caranya. Naik dengan bismillah, ketika sampai di atas tunggangan mengatakan alhamdulillah, lalu kemudian baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Setelah itu baca subhanallah, alhamdulillahnya 3 kali, Allahu akbarnya 3 kali, lalu baca doa ini subhanaka inni zalamtu nafsi sampai akhirnya. Lalu kemudian setelah baca itu Rasulullah tersenyum. Setelah selesai baca doa itu Rasulullah tersenyum. Maka aku pun tanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Sebab apa engkau ini tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasul kemudian menjawab, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi. Sungguh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu merasa heran dengan hambanya. Idza qala tatkala dia mengatakan, rabbighfir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku. Ya'lamu, hamba ini tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak bisa mengampuni dosa. Tapi dosanya sama Allah. Melanggarnya itu sama Allah, minta ampunnya ya juga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merasa heran terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena dalam doanya katanya disebutkan, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi saya mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Tapi dosanya berikutnya ya dilakukan lagi oleh hamba tersebut. Heran Allah itu kepada hambanya. Dosa melanggar perintahnya Allah, tapi minta ampunnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam hal ini seseorang ketika naik di atas tunggangan baca doa ini. Dan terakhir biasanya dikatakan at-tabassum lil ittiba. Silakan kemudian senyum untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bagaimana para sahabat itu benar-benar melakukan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya senyumnya Rasulullah SAW saja diikuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yaftah alaina wa alaikum wa ala arifin fakihna wa iyyakum bid-din wa yahdina wa iyyakum sawa'a sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama al-qiya surahat mujabat wa anna wa yaghfir dhunubana wa yaghfir qulubana wa yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyyah wa ukhrawiyyah bi anfusina wa ahlina wa awladina wa ikhwanina wa ashabina wa man awsana bil du'a ويشفي مرضانا يعافي مبتلانا ييسر رعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقه مع الستر والعافيه والتوفيق والهدايه وحسن الخاتمه عند الموت بعد كل الامور في طاعه الله والرضا بخير واللطف والعافيه والسلامه والى حضره النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح برحمتك عدد ما علمك صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي ورسولي وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي
إلى مجالي في حياتي ورمادي اللهم إني طامع بعطاء راغب في رضا مستسلم